lama-lama. Ini ada nggak ada yang soal spesifiknya ya Bu ya? Nggak ada loh Pak Heru. Oh ya udah ini berarti pakai ilmu kira-kira aja ya. Aku lupa. Soal yang kemarin itu ada grafiknya. Grafik antara VT atau apa ya? Kalau dari kisinya itu jarak sama waktu. Berarti X sama T. Nah, berarti kalau misalkan ini GLB ini yang V-nya tetap gitu kan. Nah, V-nya tetap berarti ini S, ini T, grafiknya akan begini. Maka gradien, kelihatan tak Bu tulisanku? Kelihatan Pak. Gradien grafik. Ini Pak saya kemana ini? Izin Pak. Ini mengatakan kecepatan, sedangkan luas grafik S terhadap T ini menyatakan jarak. Jadi kalau misalkan ini S-nya, ini T-nya, kalau ini misalkan 1, ini misalkan 5, ini misalkan 2, ini misalkan 10, maka dari sini yang kita baca adalah kalau ditanyakan kecepatan V-nya, nah kemiringan itu kan seringkali dikatakan sebagai nilai tangannya toh. Iya. Tangan itu sebagai depan per mengapit. Depannya ini, mengapitnya ini. Berarti ini bisa saya katakan sebagai delta S per delta T. Ya udah tinggal 10 min 5 per 2 min 1. 5 per 1 berarti 5 meter per sekon. Ibu mau pakai 5 sama 1 juga boleh. 10 sama 2 juga boleh. Gitu. Ini kalau GLB. Sampai di sini ada pertanyaan. Heru, ini kecepatannya kecepatan rata-rata ya Pak ya? Nah, ini kecepatannya. Kalau kecepatan pada kasus di sini, nah ini adalah kan kecepatannya setiap waktunya sama. Ya, GLB. GLB. Nah, kalau yang dimaksud itu begini. Sekarang kalau misalkan saya punya suatu partikel itu bergerak dengan persamaan kecepatan. Aku presentasinya slide 2 apa slide 1, Bu? Terserah Pak, slide 2 itu masih tentang kasus Pak itu. Kisi kedua. Nah, sekarang slide 2 isinya apa? Suatu partikel bergerak dengan persamaan. Dengan persamaan kecepatan. Suatu partikel. Ya, misalkan V-nya itu saya punya 6 plus 2T. Nah, di mana P dalam meter per sekon dan T dalam sekon, gitu ya? Iya. Nah, sekarang kalau ditanya kecepatan sesaat atau biasanya bahasanya begini, kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon. Kalau ditanya kecepatan saat 2 sekon, ini berarti ditanya kecepatan sesaat. Artinya apa? Artinya selang waktunya itu mendekati 0. Maka untuk mendapatkan V-nya, ini kita dapatkan dari turunannya, turunan posisinya. Nah, ini kan sekarang sudah sebagai persamaan V. Ya. Nah, berarti langsung masukin aja, Bu. Berarti V2 akan sama dengan 6 plus 2 dikali 2. Berarti sama dengan 10 meter per sekon. Tetapi
Kalau sekarang pertanyaannya itu begini. Kecepatan rata-rata pada selang waktu 0 sekon sampai 2 sekon. Nah, kita harus ingat bahwa kecepatan rata-rata ini adalah perpindahan per selang waktu. Maka dari sini Ibu Bapak, kita harus cari dulu persamaan posisinya dulu. Nah, saya punya tadi V sama dengan berapa tadi? 6 plus 2T ya, Bu? Ya. 6 plus 2T. Nah, kalau V itu adalah ds dt, berarti ds itu adalah V dt, berarti S itu integral V dt. Berarti saya akan punya integral daripada 6 plus 2T dt. Nah, kalau integral itu kan, tahu kan Bu, itunya masih nggak paham kan? Ya, ya. Berarti 6T itu 6T pangkat 0, berarti 6T plus T kuadrat. Ya. Ini harusnya plus C. Di soal tadi kan tidak dikasih tahu posisi awalnya berapa. Nggak ada. Nah, maka dianggap C-nya 0. Kalau ada berarti diganti ya Pak? Misalkan kalau posisi 2 detiknya 16, berarti 2 T-nya diganti 2 untuk mencari C-nya. Gitu ya. Kan tadi nggak saya kasih tahu posisi di berapa detik itu kan. Nah, sekarang langsung gini Bu. Tadi kan kecepatan rata-rata. Nah, pada saat T 0 sekon sampai dengan 2 sekon ya. Iya. Nah, udah masukin aja. Posisi 2 sekon dicari dulu. 6 dikali 2 ditambah 2 kuadrat. Berarti saya punya 12/4 kan? Berarti 16 meter. Nah, saat S sama dengan 0 berarti saya punya 6 dikali 0 plus 0 kuadrat. Berarti saya punya 0 kan ya? Iya, 0. Berarti kalau begitu V rata-rata 2 sampai 0, ya udah saya punya 16 min 0 per 2 min 0 kan? Ya. Berarti saya punya 8 meter per sekon. Gitu aja. Jadi prinsipnya kalau ditanya kecepatan rata-rata itu perpindahan per waktu. Tetapi kalau ditanya kecepatan sesaat, nah nilai kecepatannya persamanya dimasukkan lagi. Sekarang begini Bu, coba. Ini kasusnya masih sama ya. Ya. Kasusnya masih sama, tetapi yang ditanya adalah percepatan rata-rata pada selang waktu 0 sekon sampai 2 sekon. Gitu ya. Belum pindah, Oh iya, belum toh. Dicoba dulu kalau begini. Kata V-nya masih yang tadi ya Pak ya? V-nya kita tadi punya apa? 6 plus 2T kan? 2T. Nah, kalau percepatan rata-rata ini berarti tinggal perubahan kecepatan per selang waktu, ya toh? Ya. Nah, berarti tinggal kita cari dulu V0-nya berapa, V2-nya berapa. Kalau V0-nya berarti kan saya punya 6 ditambah 2 kali 0 ya. Iya. Kan berarti 6 meter per sekon. V2-nya saya punya 6 tambah 2 kali 2 berarti 10 ya. 10. Nah, berarti rata-rata ya tinggal V2 min V0, 2 min 0. 10 min 6 per
2 min 0 kan? Berarti berapa, Bu? 2 ya? Sip toh? Iya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya begini. Nah, percepatan partikel ini pada saat misalkan 4 sekon gitu. Nah, kalau ditanya percepatan partikel pada saat 4 sekon, ini berarti yang ditanyakan itu adalah percepatan sesaatnya. Maka harus diturunin dulu, cari persamaan percepatannya. Maka saya punya A sama dengan dV dt. Berarti turunan dari 6 plus 2T. 2 ya, Pak. Maka kan 2. 2. Nah, artinya apa? Pada 4 detik, kecepatannya 2. Artinya apa? Percepatannya itu selalu sama pada setiap waktunya. Percepatan sesaatnya loh ya. Tapi percepatan rata-ratanya berbeda-beda. Tergantung dari selang waktu tertentu. Itu Ibu Bapak. Kemarin itu Chatnya kelihatan, Pak. Pak Wat. Nah, ini sambil apa? Sambil ada yang chatting. nanti kasus itu terungkap nggak Bu ini ya? Kami ini kayak mana ini Pak? Hah? Pak Heru udah mau bantu kami. Bentar, saya ada chatting. Bentar. Ambil handphone. Kacau ini, kacau. Nah, inilah Bu, kalau saya kaptek gara-gara itu jadi kacau. Apalagi Bu? Bu, Pak, kalau yang grafiknya Pak, yang dari berdasarkan grafik ada yang di bawah sumbu X positif, kan yang ada yang grafik dikirim Pak Ipul, yang soal nomor 30 berapa itu? Grafik V terhadap T. Pak Ipul ya? Iya, ada yang di ada di mana? WA-nya di mana? Retaker, yang di WA kita itu, yang belajar ini. Okay. Ada yang ditulis-tulis pakai pena merah itu loh, Pak. Bentar. Grafiknya kalau yang posisi di bawah, trapesium itu. Oh, jadi kalau aku ngeklik apa di komputer itu ke-share semua ya? Iya. Kacau. Sebentar. Di halaman yang mana, Bu? Ada yang soal ditulis pakai tangan yang pena. Iya. Yang nomor berapa? Nomor paling atas, Pak. Grafik menentukan A. Menentukan grafik A dari grafik V terhadap T. Menentukan paling awal dia, paling atas. Nomor berapa? 30 berapa ini? 32 ya? Oh, 32. Iya. Oh, ini tinggal ini aja. Saya ke slide 5 ya berarti ya. Bentar, ini berarti diklik lagi. Bentar. Bu, Ya, Bu Rahmi bisa share screen nggak? Bisa. Ya udah share screen, jadi biar aku nggak bolak-balik. Share screen mana dia ya? Bentar, Pak. Nanti soalnya kalau aku itu ganti jadi ini lagi. Oh, ya. Nah, nanti. Udah muncul ya, Pak, Bu? Oke ya. Udah kelihatan ya, Bapak, Ibu? Ya udah, ini sama halnya, Bu, dengan tadi. Nah, yang itu, Pak. Dia minta grafik A. Oh, alah.
Slide 5 ya, Bu? Ke slide 5 ya? Ya, udah, Pak. Bu? Udah pindah, Pak, slide 5. Ke slide 5, yang di share screen slide 5. Udah. Ini kan 2. Udah loh, Pak. Udah saya 2, pindah. terus di kedua, ketiga. Saya tulis soalnya di 2, ketiga. Udah saya pindahin loh, Pak. Ya. Ini 2, sekarang dipindah ke 5 itu. Ke 5. Udah belum muncul ya, Pak ya? Udah di 5. Hah? Udah di 5 saya. Ini kan baru 2. Ibu klik 2 kali biar ke 5. Sekarang kelihatan apa? Grafik, Pak. Oke. Nah, kan ini terus ditanyakan percepatannya kan? Ya sama, Bu, tinggal ini aja. Ini harus misalkan kasih angka. Ini misalkan 10. Ini misalkan berapa? 2. Terus ini misalkan 4. Ini aku asal ya. Ini 6. Terus ini ada 6. Terus ini ada 8. Nah, kalau ini grafik ini sama prinsipnya, bahwa gradien kemiringan grafiknya itu menyatakan daripada akselerasinya. Maka kalau kita lihat percepatan 0 sampai 2 sekon, ya berarti kita tinggal ini aja. Kalau mau dilihat ya V0-nya itu 0, terus kok VT-nya? V0-nya 0, VT-nya adalah 0, kenapa? Karena memotong di sini kan. Nah, sedangkan T-nya adalah 2 sekon. Nah, kita bisa pakai A itu delta V per delta T. Maka 0 min 10 per 2 min 0 kan. Maka kan saya punya min 5 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda min ini apa artinya? Diperlambat. Nah, sedangkan kalau dari 2 ke min 4, ini artinya dia dipercepat tetapi dia berbalik arah gitu loh. Dia balik arah karena di bawah grafik Y-nya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, maka data yang kita punya V0-nya adalah 0, sekarang PT-nya adalah 6. Ya, tetapi nanti hati-hati, ini kebalik. Sedangkan selang waktunya kita hanya pakai 4 sama 2, berarti 2 sekon. Maka kalau ditanyaannya ya kita tinggal 6 min 0. Ya toh? Ini dibagi dengan selang waktunya 2. Maka saya punya 3 meter per sekon kuadrat. Tetapi hati-hati, ini kan di bawah T ya, Bu ya? Iya, di bawah T. Maka ini dia berbalik arah. Oh, Kalau bahasa Pak saya itu dia mundur. Jadi 10 0 sampai 2 detik dia maju, 2 sama 4 dia mundur, tetapi dia dipercepat. Sedangkan 4 sampai 6 sekon, ini kan V-nya tetap. Berarti A-nya? Kalau V-nya itu tetap, berarti akselerasinya kan sama dengan 0. Oh, ya. Nah, dia tetap mundur juga. Mundur juga dia. Oke ya? Ya. Nah, kemudian 6 sampai 8. 6 sampai 8. Ini berarti data yang kita punya apa? Data yang kita punya adalah V0-nya adalah 6.
PT-nya berarti 0 kan? Ya. Delta T-nya juga 0 toh, Bu? Kok delta Cuma T-nya 0, Pak. delta T-nya 2. 2. Saya lama nggak ketemu itu jadi grogi ya, toh. Nomor 2 ya? Ya, 3. Tetapi harus hati-hati. Ini kan kecepatannya makin kecil kan? Nah, ini kasih tanda negatif aja. Ini berarti diperlambat. Oke. Paling-paling dari grafik VT ini yang bisa dilihat. Apalagi yang bisa dijadikan pertanyaan di sini. Nah, sekarang begini. Jarak tempuh, Pak. Nah, makanya itu. Ini sekarang saya kasih luasnya A gitu ya. Ya. Terus yang ini semua ini adalah B. Sip. Kalau nanti ditanya jaraknya, itu berarti tinggal luas A ditambah luas B. Jadi luas segitiga ditambah luas trapesium. Tetapi kalau ditanya perpindahan, maka saya punya luas A dikurangi luas B. Kalau nanti misalkan tandanya negatif gitu ya, oh berarti dia di sebelah kiri titik acuan. Tetapi kalau dia ketemunya positif, nah berarti dia di sebelah kanan titik acuan. Paling-paling ini grafik yang soalnya yang bisa kita bahas. Oke ya, Bu? Oke, Pak. Ya, Pak. Ibu yang lain. Ya. Nah, ada yang ingin diperdalam lagi nggak? Tunggu, Pak. Oke ya. Nah, kita belajarnya dari Pak saya aja ya. Itu gambar Pak saya tadi. Apa? Iya. Ini 3. Ini yang V-nya tadi ya, Bu ya? Iya. V sama dengan 16 min 4T. Beres nggak? Oh, itu S ya, Pak, ditanya ya? Jarak saat itu. Berarti di integral ya, Pak ya? Coba ya. Ya. V sama dengan 16 min 4T. Tentukan posisi pada saat T 5 sekon. Nah, dicoba. Ternyata tadi itu minta sinoles tuh enggak. Maksudnya, Itu diintegralin dulu, Pak. Cari persamaan S-nya dulu. 30 ya, Pak? 30 ya, Pak? 30. Nah, kan ini 16T 16T min kurang 2T 2T kuadrat. Ya. Nah, berarti 16 dikali 5 min 2 kali. Sip. 16 kali 5 80 toh. 40. Ya. Kurang mantap lah. Akhirnya udah mantap kok. Sip. Terus apa lagi? Ini apa ini Pak saya? Itu gambar titik. Ini ada gambar terus ditanya apa? Enggak tahu, Pak. Aduh, ingatan aku juga kacau ya. Ibu-ibu ada yang ingat nggak gambar apa ini soalnya kemarin? Nah, terus ditanya apa gitu? Soalnya beli di. Ini yang atas itu TTT. Nanti ini ya Bu Bapak
yang saya nggak ada gambaran itu, kita besok yang titik-titik ini maksudnya apa biar Pak saya. Ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Nah, sekarang kalau gini Ibu Bapak. Hal yang paling penting sekarang mengenai percepatan dan kecepatan. Iya. Dan kecepatan. Satu. Jika A itu searah dengan P, berarti sama-sama ke kanan atau sama-sama ke kiri. Nah, Ibu Bapak, ini pasti lintasannya dia garis lurus dan dipercepat. Artinya apa? Artinya kecepatan bendanya itu makin lama makin kencang. Tetapi jika A berlawanan dengan P, lintasannya juga masih lurus. Nah, tetapi dia diperlambat. Kalau diperlambat itu berarti kecepatannya makin melambat kan. Nah, sekarang begini Ibu Bapak. Kalau saya punya percepatan ini sekarang tegak lurus dengan kecepatan. Nah, arah kecepatan, arah percepatan yang perlu kita ingat juga bahwa arah percepatan ini searah dengan gaya. Nah, ini kata kuncinya ini. Searah dengan gaya yang menyebabkan benda bergerak. Jadi, Ibu Bapak sekarang, kalau saya punya benda, nah ini misalkan benda, ini bergeraknya ke kanan P. Tetapi dia mendapatkan percepatan ke atas. Ini A. Maka ini di dalam bayangan kita boleh juga ini digambarkan F-nya ke sini. Nah, sekarang kayak sama Bu. Ibu Bapak badannya dipegang, diikat dengan tali. Terus ujung yang lain diikatkan pada pohon. Ya kan? Nah, Ibu mau lari sekenceng-kencengnya maju, kan nggak bisa. Pasti Ibu Bapak akan muter. Akan muterin si pohon itu kan. Maka kalau A tegak lurus P, berarti P juga tegak lurus dengan F. Maka lintasannya itu pasti lingkaran. Maka kalau ini saya gambar, nah ini adalah lintasan yang ditempuh benda. Nah ini adalah arah omeganya. Jadi benda ini akan berputarnya berlawanan jarum jam. Tetapi kalau nanti, nah akselerasinya saya gambar ke bawah begitu. Nah nanti beda lagi arah putarannya. Nah Ibu Bapak yang perlu catatan lagi begini. Nanti pada kasus di sini ada percepatan sudut enggak? Kalau dia tidak ada percepatan sudut, artinya GMB. Tetapi kalau ada percepatan sudut berarti GMBB. Maka di dalam gelak melingkar, saya tulis saja di slide 9. Nah, sekarang jika dalam gerak melingkar alfa atau percepatan sudutnya itu sama dengan 0. Gitu ya Ibu Bapak. Maka
omeganya ini pasti tetap. Karena aliniernya ini kan sama dengan alfa kali R kan. Berarti kan 0. Tetapi jika maka nanti percepatan totalnya sama dengan asentripetal ya Ibu Bapak ya. Maka percepatan total benda itu hanya sama dengan asentripetal sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat R. Ini akan beda jika alfanya tidak sama dengan 0. Kalau alfanya tidak sama dengan 0, berarti omeganya itu berubah beraturan. Maka kalau ini saya gambar, nah misalkan bendanya di sini, ini ada asentripetal, nah ini ada aliniernya. Kalau dia muternya berlawanan jarum jam, sehingga aliniernya kan alfa kali R. Asentripetalnya saya punya V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Nah, percepatan totalnya berarti saya punya asentripetal dan alinier saling tegak lurus. Nah, berarti tinggal asentripetal kuadrat ditambah alinier kuadrat. Gitu Bu, Pak. Beres ya? Halo? Ya. Ah. Ini soal ada yang ingin diperdalam lagi? Pak Heru, Bu, saya tanya Pak. gimana Bu Husna? Tadi kan ada kata-kata Bapak bahwa benda akan berputar berlawanan arah jarum jam. Yang ketika A tegak lurus P, V tegak lurus F Ya. di slide sebelumnya. Ya, Itu menentukan dia berputar berlawanan dengan dia searah itu gimana Pak? Oh, lihat ini aja Bu. Arah ininya. Nah, ini kan kalau mau digambarkan vektornya kan begini kan. Nah ini resultanya ke sini kan. Oke. Jadi Ibu lihat ininya. Ini kan panahnya sumbu Y positif, ya toh? Iya. Nah, ini panahnya sumbu X positif kan. Nah, arah putarannya itu selalu ke arah perpotongan antara A dan V ini. Maka dia berlawanan jarum jam. Tetapi kalau sekarang saya gambar begini. Ini ada benda. Nah, V-nya ke sana. Tetapi ini adalah asentripetalnya, Bu. Gitu ya. Nah, di dalam menggambarkan arah putarannya, tinggal ini begini aja dulu. Nah, maka ini melewati. Sekarang berarti ini adalah omeganya. Artinya apa? Loh, ini pasti searah jarum jam. Gitu Bu Husna? Oke Pak Heru. Sudah paham ya? Atau misalkan saya punya gini lagi. Ini saya punya V ke sini. Tetapi ini asentripetalnya ke sini. Arah putarannya sekarang searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Searah jarum jam. Searah, Pak. Sip, mantap lah. Nah, ini nah, ini sip. Berikutnya, Pak, saya nulis apa ini? Jatuh. Ini apa, Bu, maksudnya? Ini jatuh
P di lantai. Oh, ini Full Peluru, scale. Pak. Peluru, Pak. gimana Pak? Peluru nembak menyentuh dinding gitu, Pak. Oh, terus dia mentar lagi atau apa gitu? Yang ditanya persamaannya kalau nggak salah. Persamaan apa ya? Saat dia menyentuh itu, Pak. Oh, kecepatannya atau Kalau nggak salah sih ada kaitannya sama kecepatan, Pak. ini lantai, gitu kan? Iya. Saya mencoba mengingat-ingat. Nah, terus ini ada benda. Misalkan ini 45 meter gitu kan, Bu, Pak. Bendanya ini jatuh bebas apa tidak? Enggak, mengayun, Pak. Mengayun. Oh, Kayak ayunan bandul menyentuh ke satu titik di samping kanannya gitu. bandul menyentuh di ini ada benda, ini ada titik misalkan, ini ada tali. Ilustrasinya kayak ayunan anak-anak. Ini gini, Pak. Awalnya gitu. Terus dia sampai di sini gitu. Ini ada sudutnya gitu kan? Iya. Loh, ini pakai energi aja Ibu Bapak. Kalau misalkan ini panjangnya L gitu kan, maka tentu di sini kecepatannya 0 kan Pak? Pak, Iya, awalnya 0, P0, 0. Kalau sekarang ini posisi A, ini posisi B gitu ya? Ya. Benda bermasa katakanlah 500 gram, ya kan? Diikat dengan tali, panjangnya 200 cm dan disimpangkan dengan sudut 60 derajat. Kata-katanya mungkin begitu ya Pak, Bu? Saya nggak ingat, Pak Eko yang ingat. Itu nggak Pak Eko? Sepertinya sama, Pak. Sepertinya sama ini. Dan dilepaskan. Iya. Nah, sekarang kalau ditanyakan kecepatannya, ya sederhana aja. Ketika ini, nah misalkan ditanya kecepatan di B. Ya udah Ibu Bapak. Ini kan gesekan udara pasti diabaikan. Kalau gesekan udara diabaikan, itu berarti nilai energi mekaniknya itu tetap. Maka sekarang saya punya EMA sama dengan EMB. Artinya bahwa EPA ditambah EKA itu sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, Ibu Bapak, sekarang kalau kita mau lihat acuannya mau di mana, terserah. Acuannya mau di mana bebas. Kalau misalkan tanah sebagai acuan, ini acuannya di sini. Pertanyaan saya, nilai ini ke sini berapa sekarang? Dari ini ke sini berapa? Nah, itu yang lupa. Dia mengapit sudut nggak, Pak? Kalau sekarang saya punya begini. Nah, ini sudut theta, ini A, ini B, ini C. Nilai cos theta itu kan B per C. Mengapit per miring, toh. Berarti saya punya bahwa B itu kan C cos theta. Nah, ini sama. Ini juga mengapit sudut, ini sisi miring. Nah, ini tegak lurusnya di sini.
Maka sekarang kan ini sama dengan L cos theta. Betul ya Pak, Bu? Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang ini ke sini, saya katakan misalkan H. Tentu dari titik ini sampai B kan pasti sama dengan L kan? Maka hanya ini boleh nggak kalau saya tulis L min L cos theta? Gitu ya? Iya. Nah, sekarang kalau acuan saya itu adalah tanah, maka sebelum bergerak, A ini ada ketinggian nggak? Di sini ada ketinggian kan? Diukurnya ini ke sini sejauh H kan? Tetapi kan dia tidak memiliki kecepatan. Maka energi kinetik di sini 0. Begitu dia sampai di titik B, ketinggian dia dari titik acuan sama. Maka ketinggiannya 0. Kalau ketinggiannya itu 0, maka energi potensialnya ini juga sama dengan 0. Sehingga saya akan punya MGHA akan sama dengan setengah M PB kuadrat. Masanya saya coret. Nah, ketinggiannya saya ganti L min L cos theta. Sama dengan setengah PB kuadrat. Atau saya punya 10, sekarang 2 min 2 kali cos 60. Berarti saya punya cos 60 setengah ya Bu. Maka ini 10 sama dengan setengah PB kuadrat. Ya sudah. PB-nya pasti sama dengan akar 20. 2 akar 5 meter per second. Gitu. Yang ditanya kecepatannya Pak. Atau yang ditanya tegangan talinya. Ini banyak sekali yang ditanya. Seingat saya sih di VB, Pak. Oh, VB ya, VB aja. Kalau boleh juga Pak, kita pakai VB itu sama dengan akar 2GH juga boleh. Karena ini gesekannya diabaikan. Hanya masukin L min L cos theta ini. Kalau ini tidak, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0, maka nggak boleh pakai akar 2GH. Gitu ya. Oke. Ada yang ingin diperdalam lagi? Kemarin ada nyangkut ke momentum nggak ya ini ya? Kalau momentum tinggal MP aja Pak. Tetapi kan dia harus ini tuh, momentumnya di mana gitu. Yang Kalau momentum di A pasti 0. kayak yang Tetapi menumbuk sesuatu gitu. Kalau menumbuk sesuatu misalkan. Nah, sekarang kita gambar lagi ya. Ini benda A. Nah, ini ada benda B gitu. Ini M1-nya misalkan 500 gram. Nah, ini massa 2-nya adalah 1 kilogram. Nah, Ibu Bapak ini sama dengan tadi. Yang pasti adalah kita harus bisa menentukan kecepatan A ketika menumbuk B. Berapa nilainya? Ya tinggal VA adalah akar 2GH tadi. Nah, tentu ini ke sini dianggap sebagai H. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah VB ini 0? Kenapa dianggap diam? Gitu ya Pak, Bu. Nah, pertanyaan saya, Pak Eko ini mau tumbukannya lenting sempurna atau tak lenting sama sekali atau lenting sebagian?
Kemarin itu redaksinya lenting sebagian. Oh, lenting sebagian berarti restitusinya berapa? Berapa ya? Nah, bebas. Kalau misalkan 0,5 dia itu misalnya. lenting sebagian, E-nya itu sama dengan setengah. Ya sudah, pokoknya kalau tumbukan, hal yang pertama harus kita beresin itu dari persamaan momentumnya dulu, Pak. Berarti saya punya MAVA ditambah MBVB sama dengan MA PA aksen ditambah MB VB aksen. Saya punya ini dikasih angka apa enggak ya Ibu Bapak? Lebih mudeng dengan angka apa tidak? Persamaan aja bisa, Pak. Bisa ya, sudah. Sip. Berarti sekarang saya punya MA, PA-nya nanti masukin akar 2GH ya. Ditambah 0 sama dengan MA, PA aksen ditambah MB, VB aksen. Ini persamaan yang pertama. Nah, persamaan yang kedua sekarang kita lihat dari restitusinya. Bahwa E itu adalah min, VB aksen, PA aksen, VB min PA. Yang paling penting ini Bu, kalau ini VB, bawahnya juga VB. Jangan sampai terbalik, ini VB, ini PA, nanti kacau. Nah, sekarang saya punya setengah akan sama dengan min VB aksen, PA aksen, VB-nya tadi 0 kan? Ya toh? Min, VA-nya diganti akar 2GH. Berarti dari sini saya punya akar 2GH itu akan sama dengan 2 VB aksen min PA aksen kan? Ini persamaan kedua. Udah dieliminasi. Silakan ini dan ini nanti persamaan 1 dan 2. Nah, eliminasi aja. Nanti pasti ketemu yang ditanya. Apakah VB aksen atau PA aksen? Gitu ya, Pak? Sip, sip. Kalau nanti dia itu tak lenting sama sekali gitu, berarti menempel. Kalau menempel itu lebih mudah. Kenapa? Karena ini tinggal VA aksen sama dengan VB aksen. Nah, tinggal MA plus MB sama V aksen gitu. V aksennya tinggal MA akar 2GH dibagi MA plus MB gitu aja. Gitu ya? Siap. Nah, apalagi nih? Kalau saya lihat di Pak saya ini ada. Oh, ini yang 39 ini. Oh, ini Pak lenting sempurna. Ini lenting sempurna berarti oke. Ini kalau ini ada benda A, masanya misalkan 2 kilo. Ini VA-nya misalkan berapa Bu? 10 meter per sekon. Nah, ini ada benda B, masa B-nya adalah 4 kilo. Nah, VB-nya 0. Diamlah, dianggap diamlah. Nah, sekarang jika A menumbuk B dan tumbukannya itu lenting sempurna, maka berapa kecepatan benda A dan B setelah tumbukan? Nah, ini sama Ibu Bapak dengan yang tadi. Yang perlu diberesin itu adalah sekarang kekekalan momentum dulu. MAVA ditambah
NBVB akan sama dengan MA VA aksen tambah MBVB aksen. 2 kali 10 ditambah 4 kali 0 sama dengan 2 VA aksen ditambah 4 VB aksen. 20 sama dengan 2 VA aksen tambah 4 VB aksen. Kecilin. 10 sama dengan VA aksen tambah 2 VB aksen. Yang berikutnya sekarang lenting sempurna. Lenting sempurna itu E-nya 1. Maka saya punya 1 sama dengan min VB aksen VA aksen per VB-nya 0 ya Ibu Bapak. Min 10. Berarti saya punya 10 sama dengan VB aksen min VA aksen. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Tinggal dieliminasi aja. Bisa lanjutin tak Ibu Bapak? Oke ya? Siap. Sip. Apalagi ini? Bentar. Lihat dulu. 40. 41 ya? Yang ember berada di atas itu, Pak. Iya. Itu hanya sebenarnya mengenai gerak vertikal ke atas. Jadi Ibu Bapak, yang paling penting ketika gerak melingkar vertikal ke atas seperti ini, saya berarti ke slide 13. Nah, yang selalu kita gambar itu adalah gayanya saja. Misalkan ini posisi A. Gitu ya. Nah, ini pasti ada gravitasi ke bawah. Begitu muter, talinya pasti tegang. Ini ada TA. Ibu Bapak, sederhana. Kalau bendanya itu melingkar, maka jumlah gayanya itu sama dengan M kali A. Tetapi A-nya bukan A linier, tapi A sentripetal. Sehingga saya punya sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Nah, sigma F di sini, ini gaya-gaya dalam arah radial. Kalau gaya-gaya dalam arah radial itu artinya yang masuk dan keluar. Kalau masuk putaran positif, keluar berarti negatif. Maka saya punya TA min B sama dengan mv kuadrat per R. Berarti tegangan di A-nya kan B plus mv kuadrat per R. Maka mg plus mv kuadrat per R. Sip ya Ibu Bapak? Iya Pak. Tapi kalau sekarang bendanya misalkan sampai di titik B. Sampai di titik B. Maka ini ada TB ke sini. Nah, ini ada W. Maka kalau begitu sekarang TB-nya itu pasti akan sama dengan mv kuadrat per R kan. W-nya jangan dijumlahkan. Karena apa? Tidak dalam arah radial. Nah, sekarang kalau saya taruh di sini lagi. Nah, misalkan bendanya sampai di sini. Ini misalkan titik C gitu ya. Nah, Ibu Bapak, ini misalkan situ theta ya. Ini pasti W-nya. Nah, ini saya belum punya yang kuning. Ini adalah TC misalkan. Ya udah, W-nya ini diuraikan. Cari harus komponen di dalam arah radial tadi. Sudut ini theta, pasti sudut ini juga theta. Maka ini W cos theta. Sehingga saya punya TC min W cos theta sama dengan mv kuadrat per R. Berarti TC-nya apa? W cos theta plus mv kuadrat per R kan? Ibu Bapak, kalau di titik B sudut tetanya ini 90 enggak?
Ya. Iya. Kalau cos 90 masukin di sini kan cos 0 jadinya. Heeh. 0 kan nilainya. Cos Nol. 90 kan sama dengan MV kuadrat per R. Oh iya iya. Iya, Nah, iya. sekarang kalau saya punya di titik puncak. Berarti T-nya ke bawah, W-nya Nah, ke bawah, ini T-nya. Misalkan titik D. W-nya Ini juga W-nya ke ya. bawah. Ya. Sama. Berarti Berarti TD TD plus D akan sama dengan MV kuadrat MV per R kan? kuadrat R. TD Berarti TD-nya kan MV kuadrat per R min B, betul nggak? ya. Ya. Nah, berarti kan MV kuadrat per R min MG. Nah, Ibu Bapak kalau mau, sudutnya ini kan sekarang berpelurus kan dengan mula-mula kan? Heeh. Kalau berpelurus kan berarti 180. 180. Masukin ke sini, cos 180 kan min 1. Nah, tinggal pas kan sama dengan itu. Nanti kan min MB plus MV kuadrat per R. Sama kan? Iya. Iya, Pak. Iya. Beres kan? Maka kalau Ibu, sebenarnya ini kan soal sederhana. Kenapa saya katakan? Ini kan seringkali anak-anak kita main. Kalau kita main nggak melingkar vertikal begitu, kan makin ke atas talinya kan makin kendor. Ya. Ya kan? Begitu di bawah, dia talinya kenceng. Maka seringkali nanti yang ditanya, di D ini adalah tegangan yang minimum. Yang di A ini adalah tegangan maksimum. Sip? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya. Syaratnya agar satu putaran bagaimana? Kan seringkali yang ditanyakan itu kan. Jadi agar kita kan tidak setiap kita melakukan setiap kita mengayun itu bisa muter satu putaran kan belum tentu. Belum tentu. Bisa juga ayun tapi dia balik lagi kan? Ya nggak? Nah itu sekarang kalau ditanya, tapi kemarin ada nggak pertanyaan itu? Ayo. Ada nggak pertanyaan itu? Ayo ibu-ibu diingat. Aduh, saya nggak Itu ingat. udah lupa. Masih ngeblank ini. Lupa, Bapak. Lupa, Pak. Pak Eko cari-cari soal apa, Pak Eko? Pak Eko Yang channelnya ini- banyak. Beres nggak Pak Eko? Beres ini Pak. Oke ya. Nah sekarang Oke, itu oke. tadi saya sok ngide kalau nggak soal. Kalau misalkan ditanya, syarat agar benda itu melakukan satu putaran. Nah, Ibu Bapak kuncinya di sini tadi. Kan ini ada bendanya ya. Nah, ini gini kan. Sip ya. Sip. Nah, tadi kalau misalkan ini jari-jarinya R. Kalau ini saya gambar, ini ada W, ini ada T. T. Maka kan tegangan tali kan. Ya. Maka sekarang kan saya punya W plus T kan sama dengan N. T V kuadrat per R kan. per R. Ya kan. Ya. Sekarang pertanyaan saya begini. Ketika dia itu tidak bisa muter sampai sana, maka kan ember ini pasti akan langsung jatuh ke bawah kan. Nah, saat dia itu jatuh ke bawah, berarti kan talinya ini kendor. Ya. Nah, ketika talinya kendor, itu dianggap tegangan talinya sama dengan 0. Maka Ibu Bapak, kecepatan minimal di puncak itu dicapai saat T-nya itu sama dengan 0. Ini kata kuncinya. Sehingga saya akan punya MG sama dengan V kuadrat per R. Maka V kuadratnya akan sama dengan GR kan? Berarti V-nya adalah akar GR.
Ini kunci yang pertama. Nah, sekarang kalau ditanya, berapa kecepatan di titik terendah atau berapa kecepatan di bawah itu? Nah, sekarang Ibu Bapak begini. Misalkan, nah sekarang di sini. Ini titik B. Nah, sekarang kalau ditanya, kalau begitu kecepatan di titik B berapa? Jadi biasanya yang ditanyakan adalah kecepatan di B ini berapa agar dia bisa muter satu putaran. Nah, Ibu Bapak, ini itu kan kita masih berbicara gesekan diabaikan. Kalau gesekan itu diabaikan, berarti energi mekanik itu selalu sama. Maka saya akan memiliki begini. Ini misalkan saya kasih titik A ya. Maka EM di A akan sama dengan EM di B. Nah, Ibu Bapak, ini sekarang acuannya di sini. Sehingga saya memiliki EPA ditambah EKA akan sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, ini 0. Tetapi di A, kecepatannya adalah akar GR tadi. Sehingga saya memiliki MG, Ibu Bapak, ketinggian ini ke sini sekarang berapa? Ini ke sini berapa? 2R. 2R. Ditambah setengah M. PA-nya saya pakai GR ini ya. Ya. Langsung saya tulis saja ya. Ya, Pak. Pak. Ini akan sama dengan setengah M PB kuadrat. Masanya dicoret. Sehingga kan saya punya 2 GR ditambah setengah GR. Ya. 2,5 Ada GR. setengah. Jadi 5 kan? Ya kan? Iya. Ya. Berarti PB kuadratnya kan 5 GR. 5 Loh, kalau begitu PB-nya Keluar dari 5. akar 5 GR. Jadi kalau misalkan ini nih, jari-jarinya 2 meter. Berarti kecepatan dB-nya ya tinggal 5 kali 10 kali 2. Kan berarti 100. Di akar kan jadi 10. Jadi kalau talinya ini 2 meter, kecepatan di bawah ini adalah 10 meter per sekon, pasti dia muter satu putaran. Tetapi kalau ini kurang dari 10 meter, panjangnya ini hanya 2 meter, dia pasti mengayun ke sini, balik lagi. Jadi ayunan sederhana. Jadi bandul matematis itu. Sip. Pak, berarti yang kecepatan di titik B itu yang akar 5 GR itu kecepatan maksimumnya ya, Pak ya? Kecepatan minimal di titik terendah. Oh, minimal. Jadi kasar, hafalin aja Bu. Di sini pasti akar 5 GR, di sini pasti akar GR, itu pasti dia satu putaran. Sip. Ya, siap Pak. Nah, apalagi yang ingin diperdalam? Ini murid kesayangan Bu Ani mau tanya apa? Jelas toh? Ini Bu Ani ini teman satu kelompok dulu. Coba kita lihat lagi catatan Pak Sai. 39 udah, 41 udah. Ini apa? Ini apa ini? Yang kecepatannya bertambah. Energi mekanik. Aduh. Apa ini? Ini apakah bendanya muter atau apa ini? Lupa saya. Apa momen inersia ya? Kalau ya maksudnya kalau minusnya kan tinggal MR kuadrat aja ya Ibu Bapak ya.
Iya. Ini kayaknya gampang. Tapi kemarin kok nggak bisa jawab ya saya. Harus ini Pak, grogi aja. Grogi dengan waktu Pak Eko. 120 soal. Karena ada fokus tengok time itu. Belum lagi mikirin Iya. jaringan. Yang Grogi keluar aja. nggak ada yang dibaca, maklum. Oke. Apalagi Ibu Bapak ini, saya itu lebih bisa memahami kalau ada soalnya gitu. Langsung bisa. Kalau menerka-nerka gini, yo coretanku kemana? Nggak sempat moto saya kemarin. Nah ini bagus ini. Oke, apalagi Bu ini? Yang momen inersia beres ya? Yang momen inersia. Apa Ibu Bapak ini? Ya Pak. Kemana? Oh ya Pak, saya mau nanya Ya. satu nih. Masalah efek Doppler, Pak. Grafik efek Doppler itu gimana? Oh sederhana Pak itu. Maksud saya sederhana gini. Efek Doppler. Kalau saya sih nggak usah ini ya. Kemarin kan ada tuh. Gampang. Maksud saya gampang begini. Frekuensi yang didengar ini kan Pak Eru. ya. Belum pindah Pak Eru. Oh belum ini. V udara plus minus VP EVS Di jam kali 12 frekuensi sumber gitu ya Pak ya. ya. Nah kalau saya begini sering sama anak-anak itu. Kita punya handphone. Handphone itu berdering. Ya kan? Maka kan handphone sebagai sumber bunyi. Ya. Ketika kita mendekati sumber bunyi, handphone itu pasti terdengarnya akan makin kencang. Maka kalau dia makin kencang, pembaginya ini atau penyebutnya ini kan harus makin kecil. Ya kan? Maka VS-nya pasti tandanya negatif. Tetapi kalau ada handphone berbunyi, terus kita menjauhi, pasti yang kita dengar makin kecil. Ya kan? Ya. Nah, oh ini sorry. Ini pendengar ya. Maka, oke, saya tulis saja. VP ini adalah kecepatan pendengar. Kalau sekarang tadi kita mendekati handphone, berarti kan kita yang sebagai pendengar kan, handphonenya kan diam. Maka VP itu nanti akan bertanda positif. Jadi yang pembilang di atas ini makin besar. Maka ini ketika pendengar ini mendekati sumber. Tetapi kalau kita ada handphone, terus handphone berbunyi itu kita menjauhi dia. Kan makin lama makin hilang kan suaranya. Ya. Kalau makin hilang, pembilangnya ini makin kecil. Maka VP-nya ini bernilai negatif. Kalau pendengar itu menjauhi sumber. Nah, sekarang untuk VS. Ini kecepatan sumber. Nah, sekarang kita lihat saja ambulan itu. Ambulan atau mobil polisi dianggap sebagai sumber bunyi. Kalau sekarang ambulan itu menuju ke kita, mendekati kita yang diam, berarti kan yang didengar makin keras.
maka penyebutnya ini yang bawah ini makin kecil. Maka kalau PS bertanda negatif artinya sumber mendekati pendengar. Tetapi kalau ambulan itu menjauhi kita, maka yang kita dengar makin kecil. Kalau yang kita dengar itu makin kecil, nah penyebutnya ini makin besar. Maka PS akan bertanda positif, berarti sumber menjauhi pendengar. Ini hal yang pertama harus kita pahami. Nah, sekarang Ibu Bapak, kalau saya efek Doppler itu lebih senang digambar. Jadi kalau misalkan begini. Ini ada pendengar, ini ada sumber, dia saling mendekat. Nah, sekarang kalau begitu Ibu Bapak, kalau ini frekuensi sumbernya adalah PS, maka nilai VP-nya akan sama dengan berapa? V udara, kecepatan udara, P-nya, pendengarnya bernilai positif atau negatif? Pendengarnya mendekati sumber bunyinya. Iya. Nah, maka ini positif kan? Iya, positif. Sumbernya mendekati sumbernya mendekati pendengar enggak? Ya, negatif. Negatif, Pak. Negatif. Nah, gitu aja. Tetapi kalau misalkan, nah ini pendengar, ini sumbernya ke sana. Ya, sumber. Berarti yang akan kita dengar, Ibu Bapak sekarang, pendengarnya mendekati sumber enggak? Mendekati, Pak. Negatif. Positif, negatif? Positif, Pak. Positif. Positif. Sekarang sumbernya menjauhi pendengar enggak? Ya, Jauhi, Pak. positif. Positif, negatif? Positif. Nah, gitu aja. Tetapi sekarang kalau dia saling menjauh, bisa juga toh? Ya. Nah, kalau dia itu saling menjauh, berarti kalau ini adalah S begitu, maka VP-nya positif, negatif, Ibu Bapak? Negatif, Pak. Negatif. Sip. Nah, yang sumbernya Positif. menjauhi kan? Iya. Positif. Itu ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Terus kalau misalkan satu lagi. Nah, sekarang saya punya PS-nya mendekati. Negatif. Ya, tetapi VP-nya dia menjauhi ya. Gitu toh? Ya. Nah, berarti VP-nya saya punya Negatif. 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 nah yang ini Juga negatif. Negatif. sumber mendekati pendengar enggak? Ya. Kalau Negatif. sumber mendekati pendengar, positif, negatif? Negatif. Negatif, Pak. Gitu aja. Nah, nanti kalau diam berarti salah satu dari sumber atau pendengar itu nol. Sepakat. Oke ya Ibu Bapak? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau nanti ini biasanya variasinya apa? Pelayangan. Oh iya, pelayangan. Nah, pelayangan itu kan bunyi yang terdengar saut-sautan itu kan. Ya. Itu sebenarnya tinggal selisih frekuensi aja. F yang lebih tinggi dikurangi F yang lebih rendah. Jadi kalau kita naik motor beriringan begitu, kan seringkali kan terdengar yang kayak saut-sautan begitu. Nah, itu berarti terjadi pelayangan. Selalu yang tinggi dikurangi yang rendah gitu aja. Maka
soal ini variasinya bisa begini. Ini ada tembok. Satu ada tembok, terus satu lagi ada anak. Nah, nanti di tengah-tengahnya ada sumber bunyi. Kalau sumber bunyinya ini diam, semua pendengarnya anak juga diam. Nah, berapa pelayangannya? Nah, nanti variasinya tinggal garpu talanya menuju ke tembok. Nah, ini berbeda lagi. Jadi prosesnya begini, Bu. Ini tembok, ini anak, terus tengahnya ini garpu tala ya. Jadi nanti hal yang pertama adalah garpu tala dan anak. Ini dicari dulu frekuensinya langsung. Nah, yang kedua adalah garpu tala didengar oleh tembok. Nah, nanti frekuensi yang didengar tembok dipantulkan didengar oleh anak. Nah, nanti yang ditanya pelayangan anaknya berapa. Itu tinggal dicari dari garpu tala dan anak. Efek Dopplernya seperti apa. Terus garpu tala ke tembok, tembok ke anak. Nah, itu biasanya ribetnya di sini. Itu ya, Bu, Pak. Ini tentang efek Doppler. Pak, paling ini aja. Kalau soal yang saya ingat kemarin tuh gini sih Pak redaksinya. Gimana? Jadi pendengar diam, terus sumber mendekati pendengar, kemudian sumber melewati pendengar. Bagaimana grafik efek Dopplernya? Nah, itu kemarin yang saya ingat. Oke, ya sederhana toh Pak. Ini pendengar diam. Sekarang sumber Mendekati menuju pendengar. Ya kan? Nah, yang didengar pertama itu kan tentu V udara plus 0. Kenapa? Karena diam kan? Pendengarnya kan diam. ya diam. Berarti V-nya 0. Nah, ini VS-nya tidak sama. Ya udah. Nah, sekarang sumber mendekati. Mendekati berarti Kalau negatif. sekarang sumber mendekati berarti Negatif. negatif. Artinya apa? Artinya bahwa VP1 pasti nanti lebih besar daripada frekuensi sumber. Itu ya, Pak? Nah, Oke. sekarang saat Sumber menjauh. sumber melewati pendengar, maka VP1 aksen, V udara plus 0. Nah, sekarang plus atau minus sumbernya? Positif ya. Iya. Berarti frekuensi yang didengarnya nanti pasti akan lebih kecil kan? Dari sumber. Jadi yang bisa kita katakan ini Pak, kalau mendekat berarti bertambah, frekuensinya dia lebih besar. Sedangkan kalau ketika melewati, nah yang kita dengar lebih kecil daripada frekuensi sumber. Nah, tinggal Kemarin gini Pak, saya lihat itu grafiknya garis di atas sumbu X positif, sumbu Y yang positif garis red gitu ya, kayak yang kecepatan konstan gitu kan. Terus ada yang lurus ke samping aja Pak. ini Kayak gitu. Habis itu di bawah grafik lurus ke samping lagi gitu. Yang samping kanan itu Pak. sumbu Y-nya apa ya Pak? Kenapa Pak? Sumbu Y-nya apa? Variabelnya apa sumbu Y-nya? Frekuensi Pak. Terhadap Frekuensi apa? pendengar kalau nggak salah. Pendengar. Nah, yang Y-nya, yang X-nya. X-nya sumber. Nah, di sini kan frekuensi sumbernya ini diam. Maksudnya konstan, sorry. Frekuensi sumbernya ini kan konstan. Dengar yang diam. Berarti Ya nggak Pak? Kalau dibikin grafik, Oh gitu ya, lu tetap dia pakai kurva miring ya? kok miring Pak? Kemarin itu sih lurus-lurus gitu.
Saya malah kok baru ngeh kalau ada ini. Atau beda kita dapat soalnya kemarin, Pak? Karena kalau yang pasti bisa kita katakan adalah gini, Pak. Kalau saat sumber bunyi dia itu mendekati pendengar, pasti lebih besar. Maka grafiknya boleh kita, kalau mau katakan begini, nah ini harus ada titik-titik kan? Sumbernya tidak hanya satu, dong. Harus ada pasang-pasangannya. Dari mana? Lah ini aja dimasukkan angkanya. Ya kan? Siap. Sip ya? Pendengar besar dari peserta. Kan nanti ini tuh tinggal PU udara ini ada angka-angkanya kan? Iya. Tinggal masukin aja. Soalnya kalau linear gini kayaknya Sebanding itu ya Pak ya? Kalau ini kan artinya grafiknya kan gini kan nanti. FP sama dengan MX plus P kan? Iya. Kan harus gitu. Ini kan memang gradiennya pasti nanti lebih dari 1. Ini gradiennya lebih dari 1. Ini gradiennya kurang dari 1. Ya. Berarti kalau yang saat melewati itu Pak, nanti grafiknya itu di bawah ya Pak ya? Ya, atau mungkin nanti maksudnya dia yang ke sini dulu. Iya. Apa ini? Enggak lah. Ini kalau coba kita pakai matematika ya. Nah, gini. Tenang aja Ibu Bapak. Kita pakai matematika. Kalau sekarang saya punya Y sama dengan 2X. Atau ini 3/2X. Ini tadi yang grafik pertama ya. Ya. Ini Y sama dengan setengah X gitu. Ini yang grafik kedua kan? Grafik pertama. Ya kan Bu? Ini maksud saya begini. Pendengar. Maksud saya begini. Ini ya yang PU udara tambah dibagi PU udara min PS. Ini kan pasti lebih dari 1. ya. Sedangkan yang bawah ini kan pasti kurang dari 1 kan? Ini kan nilainya pecahan. Ya, sama-sama pecahan. Tapi yang ini kan kurang dari 1. Contohnya misalnya begini. Ini misalkan 340. Ya. Ini 340 plus 20. Berarti kan 340 per 360. Kan kurang dari 1. Kurang dari 1 kan? Ya. Tapi kalau yang atas kan 340 dibagi 340 min 20. Kan 340 per 320. Ya. Lebih dari 1 kan? Ya, Pak. Nah, sekarang saya berarti Y sama dengan 3/2X. Berarti kita harus mikir atau bayangin ini FP, ini berarti FS gitu ya, Pak? Bapak. Belum digeser, kan? Pak? Hah? Belum digeser. Oke. Ya. Berarti kita anggap begini kan? Iya, Pak. Sip. Oke. Nah, sekarang ini sekarang saya punya, tapi kan ini nanti kita lihat aja gradiennya ini sama ini besar mana. Ini FP. Ini sederhana. Nah, grafik biru ini berarti saat sumber mendekati. Kan? Nah, grafik yang merah ini saat sumber menjauh, meninggal. Kan ini lebih kecil toh gradiennya. Ya. Ini 1,5, ini setengah. Kalau mau lebih lebih konkret lagi ya tinggal ini X, ini Y masukin aja. Ini 1 berarti ini kan 3/2, ini 2, ini 3. Ini 3 berarti 9/2. 4 berarti berapa? 6 gitu kan? Terusnya ini yang nanti pasang-pasangan ini loh, Bu. Iya. Titik koordinatnya lah itu, Pak ya. Iya, nah yang ini juga sama.
Kalau ininya 1 berarti nanti T 1,5. yes. 2 1. Nah, ini setengah. Ini 1. Yang ini 3/2. 3/2. Ini berarti 4 Dua. kan? 2. Berarti ini 2 kan? Ya. Ya udah. Nah, kan ini lebih pendek ininya. Gradiennya ini kan lebih kecil. Sip. Paling ini Pak Eko yang bisa saya katakan. Grafiknya. Siap, mantap Pak. Kalau ditanya grafiknya. Tapi apa kemarin ada soal gitu ya? Saya ada Pak. Oh, paling gitu aja. Soal yang tidak pernah saya temukan sebelumnya ditanyakan di sini, Dam. Oh, ya paling ini kalau bisa. Tapi kan masalahnya sumbernya itu tetap kan? Iya, tetap. Masa bisa dibikin grafik begini kan? Kalau grafik ini catatannya kan F sumbernya harus bergantikan. Yang berubah itu kan yang didengar ya Pak ya. Efek Doppler itu kan frekuensi yang didengar terasa berbeda dari yang asli. Masa sumbernya ikut berubah? Nah, Makanya kan kemarin saya ngelihat pilihan grafiknya itu kan semua datar gitu. Andaikan sempat moto itu mungkin jangan jadi pembahasan menarik gitu. Kalaupun datar, ya saya rasa Kak, ini Pak, kalau saya balik ke sini, bahwa apa yang kita dengar itu kan variabelnya ada kecepatan udara, ada kecepatan pendengar, ada kecepatan sumber, ada frekuensi sumber kan? Tidak hanya satu variabel kan? Iya. Masa sumbernya diubah-ubah kan lucu? Atau kalau kecepatannya mau diubah-ubah ya tinggal lihat aja. Oh iya. Atau saya yang mungkin salah variabel ini. Ya. Iya. Paling-paling kan kita bisa katakan gini aja kan. Kalau mau dipaksakan loh Pak. Kalau mau dipaksakan V-nya bisa di bawah itu bisa jadi V-nya enggak Pak ya? Kecepatannya. Bisa jadi Terhadap frekuensi pendengar. Nanti beda lagi kalau kecepatannya. Karena begini. Kalau nanti terhadap kecepatan sumber, sekarang saya ke slide itu. Saya ke slide 19. VP tadi, ini kan V udara min VP plus minus ya. VU plus minus PS. Ya kan? Nah, ini kan grafiknya di bawah. Sebagai penyebut kan? Iya. Nah, kalau dia grafiknya sebagai penyebut, nanti kan kita punya ini, grafiknya seper X. Nah, dia tidak lurus, tetapi nanti dia melengkung. Oh. Ya kan? Iya. Kalau ini F, ini VS. Tetapi kalau nanti ini FP, ini kecepatannya, nah ini kan dia di atas. Ya. Dan ini linear kan? Ya. Ah, maka ini yang gini, Pak. Itu yang kita harus hati-hati soalnya. Ya kan? Siap. Tapi ya itu tadi lah. Ya, gitu Pak, yang bisa saya. Mantap Karena Pak. dia di bawah pasti lengkung. Jadi ingat kuliah FISDAS ini Pak. Lah iya. Sip. Oh ini ada, gimana Bu Yuni, paham kan? Ayun ini beberapa ketemu. Mana Bu Yuni? Iya Pak, nyimak saya Pak. Siap, kalau ada yang nggak paham langsung ini aja. Ya. Oke, gitu ya Bu Bapak. Ya, Pak Heru. Siap. Oh ya. Malam minggu. Malam ini yang bisa saya katakan. Nanti kita
lanjut di pertemuan berikutnya aja, mau dijadwalkan kapan. Siap. Saya Kalau saya tergantung Bu Rahmi, Pak. Enggak, saya tergantung teman-teman sama Pak Heru. Kapan bisa bantu kami, Pak Heru? ya itu dengan catatan ini ya Pak. Kalau ya fleksibel saya mungkin ini kalau Sabtu malam atau mau Minggu malam gitu. Kalau Senin sampai Jumat itu udah full ya ini. Pak. Udah full. Ya Nggak tadi apa-apa, Pak. saya kan sampai salah share screen kan. Itu biasa. Iya. Ya itu. Udah padat jadwal Pak. Ibu-ibu yang lain kayak mana? Bisa? Insya Allah bisa, Bu. Allah, Pak. Siap. Bisa, Pak. Kalau Bu Rahmi gimana, Bu? Nggak ganggu malam minggunya? Aduh, Pak Eko, kalau udah masa depan ini malam minggu diabaikan dulu. Ya. Nah, Ibu Bapak begini. Coba cari dari teman-teman kita yang dia itu coret apa? Coretannya masih ada. Coretannya itu masih ada, masih runtut itu. Nah, nanti coba dikirim itu saya tafsir. Punya saya itu dulu saya tulis rapi gitu, terus tak sobek jadi 4 gitu, tapi nggak tahu naruhnya di mana. Aduh. Nah itu yang error. Bu Rahmi coba kontak Bu Lutfi ya, biasanya Bu Lutfi Ya, kan Bu Lutfi biasanya. Udah saya kontak, kayaknya Bu Lutfi belum sempat kirim Pak. Nanti saya tanya lagi lah besok. Besok kan udah libur. ya nanti japri aja biar ini ya. Iya. Apa nggak nyebar kemana-mana gitu. Iya. Kalau Pak Tarto gimana tuh? Apa ada? Oh iya, Pak Eko, coba kontak Pak Tarto. Nah biasanya Pak Tarto kan juga orangnya rapi kan. Iya. Nah syukur-syukur Pak Tarto bisa memberi lebih ini lagi. Nah, lebih detail ya Pak soalnya ya. Lebih detail, lebih mumpuni kan ilmunya Pak Tarto. Siap. Coba Pak Eko ya, yang mendekati ya. Siap. Nanti saya japri beliau. Ya. Nanti pokoknya prinsipnya gini Pak Bu. Kita itu udah saling membantu gitu aja lah, nggak usah sungkan-sungkan. Selama saya bisa bantu, ya yuk kita bantu sama-sama gitu aja. Iya, ada ganggu jam liburnya Pak Pam ini. Nah, apa-apa lah. Yang penting inilah. Pak saya itu pernah mengatakan sama saya begini. Pokoknya kalau kita bisa menjadi berkah bagi orang lain itu nanti kita dapat imbalannya nanti saatnya. Gitu kata Pak saya. Lebih baik kita berguna bagi sesama gitu. Itu yang ngajari Pak saya, Pak Eko. Siap. Kita tunggu Pak Saipul juga ini bergabung nanti. Nanti coba tak kontak coba. Ya. Mungkin beliau lagi pengabdian ini, Pak. Oh ya, dia juga sibuk sih, Pak. Orangnya sibuk ya. Kita kalau udah di lapangan ini terbentur dengan kesibukan masing-masing. Iya. Saya lulus juga bukan karena pinter, Pak. Saya itu hoki. Allah, Pak hoki. Nggak ngerti saya. Tapi hokinya itu yang dicari, Pak. Jawab pas. Mungkin saya pas ngeklik itu salah klik, Pak. Iya. Saya pedagogik paling error, Pak. Nggak ngerti saya. Soalnya panjang-panjang banget, Pak. Iya. Nah, nanti Bu Ani cari Bu Eni ya. Bu Ani dicari. Bu Ani mencari Bu Eni. Bu Eni dicari Pak Heru dan Pak Sai gitu ya. Apa? Belum kelar, Pak. Belum kelar, Pak. Udah. Kalau saya udah. Bu ini nggak punya soal catatan coret-coretannya, Bu. Nah, Bu Eni biasanya komplit loh. Kalau coret-coretan nggak punya. Coba nanti saya kontak Bu Dita ya, Bu. Oh, iya. Orangnya kan rapi juga tuh. Oh iya, kenapa Bu Dita nggak dipanggil itu? Iya. Panggil Bu. Pokoknya siapa yang bisa bantu, panggil aja nggak apa-apa. Iya. Siap. Sip. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, kasih Pak. Nah, kita malam minggu masing-masing. Selamat malam. Mohon maaf ya Pak kalau ada yang. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Pamudi. Ya.
Salam.